Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast. Kembali lagi bersama kami di ruang podcast Ngobrol Asik bersama Miracle Podcast. Perkenalkan, nama saya Faradila. Saya berasal dari jurusan S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada podcast kali ini kami akan membahas salah satu isu kesehatan dengan narasumber terpercaya, yang dimana pada episode kali ini kami akan mengulas tentang penyakit HIV. Bersama kita telah hadir salah satu narasumber pada jurusan Kesehatan Masyarakat, yaitu Ibu Fitriyanti SKM MKes. Selamat pagi, Bu. Pagi, Faradila. Baik, langsung saja. Baik, sebelumnya penyakit HIV ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian serius meski sudah ada program SDGs. Jadi menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat tren HIV di Indonesia saat ini, khususnya di daerah Sulawesi Tenggara, dan faktor apa yang paling mempengaruhi penyebarannya di masyarakat, Bu? Ya, jadi berbicara tentang HIV ya, HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi ini penyakit ini merupakan penyakit yang kalau dilihat itu sangat berbahaya ya, karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Nah, jadi kalau kita melihat tren kasus HIV di Kota Kendari saja ya, mulai tahun 2022 itu kita melihat peningkatan kasus terjadi dari tahun ke tahun hingga 2025. Apalagi di 2025 itu melonjak tajam. Ya, ini kita dengar baru-baru ada berita ya yang dirilis dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, kalau kasus HIV/AIDS di Kota Kendari itu sudah mencapai 2023 kasus sampai Mei kemarin. Nah, kalau kita lihat kasus per bulannya sampai bulan Juli terakhir itu mencapai 151 kasus. Luar biasa. Melonjak tajam. Nah, apa yang menyebabkan lonjakan kasus HIV/AIDS itu tinggi? Nah, apalagi di Kota Kendari. Sebenarnya secara pola itu mau di mana saja itu polanya paling banyak itu penularannya terjadi karena hubungan seksual. Dan setelah melakukan penelitian, ada penelitian yang dilakukan oleh akademisi, dinas kesehatan, dan ada hasil wawancara juga ya dari pihak-pihak puskesmas yang melakukan pemeriksaan VCT, pemeriksaan HIV/AIDS. Itu ternyata ditemukan bahwa peningkatan kasus HIV/AIDS di Kota Kendari itu terjadi karena adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh lelaki seks lelaki. Jadi bayangkan ya, hubungan seksual yang terjadi bukan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan, tapi antara laki-laki dan laki-laki. Dan itu yang menyebabkan lonjakan kasus yang tinggi. Nah, selain adanya hubungan seksual yang terjadi, penularan HIV/AIDS yang meningkat itu karena masih banyak ya yang orang yang sudah terinfeksi HIV itu tidak terbuka dengan kasusnya. Nah, jadi akhirnya apa? Ketika terjadi hubungan seksual yang tidak aman antara orang yang sudah terinfeksi dengan yang belum terinfeksi, nah tentunya itu akan bisa menularkan. Nah, apalagi tidak ditahu statusnya ya, bahwa dia ini seorang yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, begitu, Dila. Oke, baik Bu. Selanjutnya tuh sejauh mana menurut Ibu itu program pemerintah ini melakukan pencegahan dan pengendalian HIV yang telah terjadi sekarang, Bu? Iya, jadi sebenarnya pemerintah itu sudah banyak melakukan program ya untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS ini. Jadi bukan hanya penyakit HIV/AIDS, tapi penyakit-penyakit yang memberi peluang terinfeksi HIV, misalnya penyakit infeksi menular seksual. Nah, jadi pemerintah itu sudah banyak melakukan ada namanya itu dulu ABCDE, jadi program ABCDE untuk mencegah dan menanggulangi HIV. Jadi kalau
di ABCD itu ada misalnya seorang itu harus setia dengan pasangannya. Nah, setia dengan pasangannya maksudnya ini bukan pacaran ya. Jadi setia dengan pasangannya maksudnya kalau yang sudah menikah ya jangan berhubungan seksual dengan orang lain, jangan jajan di luar ya, apalagi laki-laki ya jangan jajan di luar. Jadi setia, be faithful. Nah, kemudian kalaupun misalnya sudah terinfeksi, itu perlu menggunakan kondom, ya, jadi pengaman. Nah, kemudian ada edukasi. Nah, jadi edukasi ini dilakukan kepada orang-orang yang punya risiko tinggi untuk terinfeksi HIV. Jadi seperti tadi, kita tahu kalau HIV/AIDS itu bisa tertular melalui darah ya. Iya. Melalui hubungan seksual, dan penularannya itu melalui vertikal, misalnya dari ibu ke anak. Nah, kalau dari hubungan seksual, nah tentunya seksual yang tidak aman itu bisa menularkan HIV/AIDS. Ya, yang tidak aman seperti apa? Ya, bergonta-ganti pasangan atau berhubungan seksual sesama jenis, laki-laki seks dengan laki-laki. Ya, kita sudah bisa bayangkan bahwa laki-laki seks dengan laki-laki itu bagaimana, ya? Dan tentunya itu memperbesar risiko untuk penularan HIV. Nah, jadi kan ada program edukasi ini bisa mengecilkan ya, memperkecil peluang ya atau penularan dari HIV/AIDS ini. Dengan edukasi terkait bagaimana ketika seorang ibu sudah terinfeksi HIV, bagaimana mencegah agar tidak menularkan ke anaknya melalui persalinan, melalui ASI. Nah, jadi pada saat dia hamil bagaimana bisa mencegah. Nah, ternyata itu bisa dicegah. Nah, untuk sekarang ini ada namanya PrEP ya. Jadi PrEP itu semacam obat yang dikonsumsi oleh orang yang belum terinfeksi HIV, tapi dia memiliki pasangan yang terinfeksi HIV. Nah, itu kalau di Kota Kendari yang sempat saya baca ya, bahwa ternyata sudah dijalankan program ini, diberikan kepada orang-orang yang memiliki pasangan atau punya peluang untuk terinfeksi. Nah, jadi sasarannya di Kota Kendari itu hotel dan tempat hiburan malam. Nah, hanya saja katanya di bulan ini tuh terjadi penurunan penggunaan PrEP. Nah, jadi itu obat yang dikonsumsi untuk orang yang belum terinfeksi tapi dia pernah berhubungan ya dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, seperti itu. Jadi menurut Ibu upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah baik, namun sebenarnya ada hal yang perlu diperhatikan gitu. Oke, lanjut ke menurut Ibu, kalau misalkan dari sudut pandang akademis, strategi apa yang paling tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyakit HIV, Bu? Oke, jadi HIV ini salah satu tantangannya itu adalah stigma dan diskriminasi. Jadi ketika ada stigma atau diskriminasi, orang yang terinfeksi HIV itu tidak mau memeriksakan dirinya. Jadi misalnya dia sudah merasa pernah melakukan hubungan seksual, gonta-ganti pasangan, kemudian melakukan seks yang tidak aman, atau misalnya dia itu sudah merasakan ada gejala ya. Jadi dia tidak mau memeriksakan dirinya karena takut ketika dia sudah memiliki status HIV dia akan didiskriminasi atau dikucilkan ya oleh masyarakat. Nah, sehingga ketika dia tidak membuka statusnya, maka ketika dia punya hubungan seksual lagi dengan yang lain, maka bisa menularkan lebih banyak. Nah, stigma ini menjadi tantangan dalam penanggulangan HIV. Nah, menurut Ibu sebagai akademisi, HIV ini kan adalah penyakit yang tidak ujuk-ujuk ketika hari ini berhubungan seksual langsung ujuk-ujuk itu dia HIV hari ini. Nah, tidak ya. Jadi HIV itu adalah penyakit yang berupa gejala sindrom ya. Jadi ketika seorang berhubungan seksual yang tidak aman, berhubungan seksual dengan orang yang sudah terinfeksi HIV, dia itu masa inkubasinya lama.
Beda dengan penyakit yang penularan yang lain seperti diare. Diare itu kan kalau kita makan makanan yang tidak hygiene atau terkontaminasi dengan E. coli, itu kan hari ini kita makan bisa mencret-mencretnya hari ini kan. Nah, itu masa inkubasinya cepat sekali. Nah, kalau HIV/AIDS itu masa inkubasinya itu tahunan. Artinya apa? Ketika seseorang misalnya berhubungan seksual yang tidak aman, maka dia itu tidak akan langsung menderita gejala HIV. Nah, kalau kita lihat gejala HIV itu ada gejala primer, infeksi primer, ada gejala lanjutan. Jadi tahap awal itu bisa di 5 tahun pertama baru bisa dirasakan gejalanya. Jadi kalau orang sudah terinfeksi masuk virus HIV dalam tubuhnya, itu 5 tahun ke depan dia baru merasakan gejala. Itu pun 5 tahun pertama itu gejalanya gejala-gejala ringan yang seperti penyakit pada umumnya, seperti demam, diare, penurunan berat badan tapi tidak drastis. Jadi itu kayak penyakit-penyakit yang umumnya. Biasanya di 5 tahun pertama ini yang terinfeksi HIV itu tidak langsung memeriksakan dirinya karena merasa gejalanya masih aman-aman saja seperti penyakit pada umumnya. Nah, nanti di 10 tahun pertama di tahap lanjutan itu sudah mulai muncul gejala-gejala yang lain yang lebih berat. Yang paling biasa itu yang ditangani oleh pelayanan kesehatan itu diare yang berkepanjangan. Jadi kalau diare itu kan biasanya 1-2 hari itu kita minum obat sudah beres. Nah, kalau orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan sudah gejala tahap lanjutan yang menuju AIDS-nya, nah itu sudah muncul berbagai macam gejala yang salah satunya itu diare yang berkepanjangan. Diare terus-menerus bahkan bulanan. Nah, kemudian ada penyakit infeksi menular seksual lainnya yang mulai berkembang, kandidiatis yang pada kemaluan ya. Nah, itu akan muncul satu persatu. Kemudian penurunan berat badan yang drastis, ketika melakukan sesuatu itu mudah letih. Nah, jadi ketika kita paham bahwa penyakit ini adalah penyakit yang masa inkubasinya lama, artinya dia itu terjadi gejalanya itu muncul dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga menurut Ibu sebagai akademisi bahwa HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang perlu dilakukan penanganan secara komprehensif. Nah, artinya bukan hanya orang-orang kesehatan saja yang bertanggung jawab untuk mencegah atau menanggulangi HIV ini, tapi perlu adanya kerjasama antara siapa? Antara si penderita, kemudian keluarga, kemudian ada masyarakat, kemudian LSM. Nah, itu biasa kan LSM sekarang yang selalu menjadi mitranya dinas atau puskesmas. Kemudian kerjasama antara dengan pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas yang menerima pelayanan VCT untuk pemeriksaan HIV atau pengobatan ART atau ARV ya, untuk yang sudah menderita HIV. Nah, itu perlu adanya kerjasama. Kemudian pemerintah juga perlu adanya program ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat HIV ini kan terjadi karena adanya tadi ya hubungan seksual yang bebas. Nah, jadi sebenarnya pemerintah juga perlu memberikan semacam kebijakan yang bisa menekan adanya itu tadi perilaku seksual yang sangat bebas. Nah, artinya apa? Mungkin tempat hiburan malam ya ditutup saja. Nah, jadi jangan malah difasilitasi. Nah, jadi itu sebenarnya kita mau mencegah, kita mau menanggulangi, tapi di sisi lain masih ada media atau tempat-tempat yang menjadi pusat transaksional dari seksual tadi. Jadi seksualitas yang diperjualbelikan. Nah, itu sebenarnya perlu ada kebijakan yang tegas dari pemerintah. Nah, jadi harus ada kerjasama ya dari beberapa pihak. Nah, begitu juga misalnya dari pihak dalam lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga perlu adanya pendidikan terkait mulai dari anak-anak bahwa ya kita tanamkan ya, kalau kita sebagai muslim kita tanamkan bahwa
hubungan seksual itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama, apalagi berhubungan seksual yang gonta-ganti pasangan atau berhubungan seksual yang tidak dengan pasangannya, tidak yang dengan sesama jenis. Nah, itu kan sudah jelas di dalam agama kita itu dilarang. Nah, jadi kita tanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, didukung dengan kebijakan tadi yang dari pemerintah. Nah, seperti itu. Baik, ilmu yang sangat bermanfaat sekali kepada kami, khususnya diri saya sendiri. Dapat saya simpulkan bahwa kasus HIV di Sulawesi Tenggara ini masih tinggi, yang dimana pada kasus HIV ini dipengaruhi oleh perilaku dan rendahnya kesadaran tes, serta program pencegahan ini sebenarnya sudah membawakan hasil, tetapi masih terhambat stigma, keterbatasan jangkauan layanan, dan sumber daya yang ada. Dan upaya pencegahan yang efektif dalam mengurangi tren kasus HIV ini adalah seperti edukasi berbasis komunitas, melibatkan tokoh lokal, serta memperluas tes. Oke, terima kasih banyak Bu. Demikian pembahasan kita hari ini tentang tren kasus HIV dan juga tantangan pencegahannya. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli, bukan hanya pada jangka kasusnya saja, tetapi juga pada manusia di baliknya. Kita harus ingat bahwa melawan HIV itu bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap sehat.